yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat, saudara saya beri wewenang copot segera. Sebagai sosok yang dipercaya untuk menjadi nahkoda kapal besar Nusantara, Prabowo dengan tegas menegaskan bahwa pemerintahannya akan memerangi para tikus yang selama ini menjadi hama di dalam sistem. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan, segera kita ganti. Sebagai kepala negara yang baru, tantangan yang dihadapi tentulah tidak mudah. Memimpin Indonesia bukanlah perkara sederhana, terlebih negara ini sudah lama dikenal dengan kasus-kasus mega korupsi yang tidak hanya menciderai nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga merampas keadilan bagi rakyatnya. Di antara banyaknya kasus mega korupsi yang mencuat, skandal di tubuh PT ASDP Indonesia Ferry Persero periode 2019 sampai 2022 menjadi salah satu yang baru-baru ini terbongkar hingga memicu kemarahan rakyat Indonesia. Kasus ini menyeret 3 petinggi ASDP, yakni Ira Puspadewi, Direktur Utama PT ASDP, Hari Muhammad Adi Caksono, Direktur Perencanaan dan Pengembangan, serta Muhammad Yusuf Hadi, Direktur Komersial dan Pelayaran. Skandal ini diperkirakan telah merugikan negara hingga 893 miliar rupiah. Cara para tersangka melancarkan aksinya benar-benar lihai sekaligus membuat geram. Bagaimana tidak? Kasus ini berpusat pada Direktur Utama PT ASDP sebagai tersangka utamanya. Dalam aksinya, Ira Puspadewi diduga memanipulasi dokumen akuisisi kapal PT JN sehingga harga kapal milik perusahaan yang bergerak di bidang perkapalan itu bisa naik secara tidak wajar. Dari manipulasi tersebut, para tersangka meraup keuntungan besar melalui akuisisi 53 kapal dengan nilai yang tidak sesuai. Akibat praktik korupsi ini, rakyat Indonesia yang setiap hari bekerja dan membayar pajak hanya bisa mengelus dada, menyaksikan bagaimana oknum penyelenggara negara justru mengkhianati kepercayaan mereka dengan tindakan korup yang merugikan negara. Salah satu skandal mega korupsi yang mencuat di era pemerintahan Prabowo adalah kasus yang menyeret para petinggi Pertamina. Sebagai satu-satunya perusahaan yang menyediakan gas dan minyak bumi bagi rakyat Indonesia, Pertamina yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau BUMN seharusnya dikelola dengan transparan dan bersih demi memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Namun, kenyataannya jauh dari harapan. Pada akhir Februari lalu, kebobrokan Pertamina akhirnya terbongkar. Dalam periode 2018 hingga 2023, perusahaan ini diduga kuat telah menjadi alat bagi segelintir orang untuk memuaskan keserakahan mereka. Kejaksaan Agung secara resmi telah menetapkan 4 petinggi Pertamina dan 3 pimpinan perusahaan swasta sebagai tersangka. Ditambah 2 tersangka baru yang baru saja diumumkan. Beberapa nama yang terseret dalam kasus ini antara lain Direktur Utama Pertamina Niaga Rifa Siahaan, Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina International Sani Dinar Saifuddin, Direktur PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, serta Vice President Feedstock Management PT KPI Agus Purwono. Sementara itu dari pihak swasta yang berperan sebagai broker minyak, Kejagung telah menetapkan Muhammad Geria Adrianto Riza selaku beneficial owner PT Navigator Katulistiwa. Dimas Werhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, serta Gading Ramadan Judo yang menjabat sebagai Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Modus kejahatan yang dijalankan oleh para pelaku ini terbilang licik dan terstruktur. Singkatnya, para petinggi Pertamina yang terlibat mempermainkan regulasi terkait impor dan distribusi minyak bumi. Setelah itu, mereka mengimpor minyak mentah yang tidak sesuai dengan standar melalui perantara broker minyak. Untuk mengelabui pengawasan, minyak berkualitas rendah kemudian dicampur agar menyerupai spesifikasi yang telah ditetapkan. Akibat praktik kecurangan ini, Pertamina yang seharusnya menjadi kebanggaan sebagai perusahaan milik negara, justru
merugikan rakyat hingga mencapai angka yang mencengangkan, yakni antara 193,7 triliun hingga 968,5 triliun rupiah. Jumlah yang begitu fantastis, bahkan layak menempati posisi puncak dalam Liga Korupsi Indonesia. Mengingat skala kasus ini yang sangat besar, bukan tidak mungkin ada banyak pihak yang ikut bermain di belakang layar. Dan benar saja, hanya beberapa hari setelah diumumkannya 4 tersangka dari pihak Pertamina, jumlah tersangka kembali bertambah, menyeret 2 nama baru dari jajaran bos Pertamina Patraniaga, yakni Maya Kusmaya dan Edward Korn. Tak hanya itu, kasus ini terus berkembang dengan berbagai spekulasi yang bermunculan, termasuk dugaan keterlibatan para elit partai politik yang diduga mengatur pemenang tender impor minyak. Selain itu, indikasi baru juga muncul setelah penyitaan laptop milik tersangka Kerry Adrianto yang kabarnya menyimpan data penting terkait aliran dana fee kepada sejumlah pejabat tinggi di Indonesia. Dalam berbagai kasus mega korupsi di Indonesia, gratifikasi seringkali menjadi modus favorit para pejabat untuk memperkaya diri. Salah satu contoh terbaru adalah kasus yang menyeret Muhammad Hanif, mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus. Hanif resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi atau suap yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan. Modus yang dijalankannya pun terbilang licik. Dengan memanfaatkan posisinya, Muhammad Hanif menerima gratifikasi dari sejumlah perusahaan wajib pajak untuk mendanai acara fashion show putrinya. Berdasarkan penyelidikan KPK, dana yang berhasil dihimpun untuk acara tersebut mencapai angka fantastis, yakni 804 juta rupiah. Namun, kasus ini tidak berhenti sampai di situ. Aliran dana gratifikasi dari pejabat pajak ini juga diduga telah dicuci melalui pihak ketiga dengan nilai mencapai 21,56 miliar rupiah. Seiring dengan perkembangan penyelidikan, KPK kini semakin gencar menelusuri aktor-aktor lain yang diduga terlibat dalam skandal ini. Demi mengungkap fakta sejelas mungkin, KPK turut menyelidiki Hadi Sutrisno, seorang pemeriksa pajak media yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman sejak 2018 hingga sekarang. Bahwa saudara HNP telah diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi. Seakan tak ada habisnya akal licik dari para pejabat korup yang berada di lingkaran kekuasaan. Pernyataan ini semakin terbukti dengan mencuatnya kasus dugaan penyimpangan dana CSR Bank Indonesia. Dana CSR BI yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan sosial justru menjadi sorotan dalam beberapa bulan terakhir setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam penggunaannya. Saat itu, kasus tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan dan hingga kini belum ada nama yang secara resmi diumumkan sebagai tersangka. Namun muncul dugaan kuat bahwa dana tersebut selama ini telah menjadi kue tahunan yang dibagikan kepada seluruh anggota Komisi 11 DPR. Kasus yang pertama kali mencuat pada September 2024 ini akhirnya mulai menemui titik terang. KPK berhasil mengungkap bahwa ada pihak-pihak yang sengaja mendirikan yayasan fiktif sebagai kedok untuk menerima aliran dana CSR dari Bank Indonesia. Menurut Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam pernyataannya pada hari Rabu 19 Februari 2025, dana yang diterima oleh yayasan bodong tersebut ternyata telah dialihkan ke sejumlah rekening pribadi para pelaku. Di awal masa pemerintahan Prabowo, kembali terungkap kasus korupsi yang menyeret nama petinggi di salah satu BUMN. Kali ini, sosok yang menjadi sorotan adalah Luhur Budi Jatmiko, mantan Direktur Umum Pertamina periode 2012 sampai 2014. Ia diduga menyalahgunakan dana pembelian tanah oleh BUMN yang menurut perhitungan BPK telah menyebabkan kerugian negara hingga 348,69 miliar rupiah. Modus yang dijalankan Luhur Budi Jatmiko terbilang rapi. Hanya dalam beberapa bulan setelah menjabat, ia mulai memainkan peran dalam proses pembelian lahan milik BUMN yang berlokasi di kawasan Rasuna Epicentrum Kuningan. Selain kasus Luhur Budi Jatmiko,
Skandal korupsi besar lain yang juga terbongkar di era pemerintahan Prabowo adalah kasus PT Timah. Skandal ini melibatkan Alwin Albar, mantan Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk, periode 2017 sampai 2020 yang diduga telah merugikan negara dengan angka yang mencengangkan, hampir 300 triliun rupiah. Dalam tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU, Kejaksaan Negeri Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Alwin Albar dinyatakan terbukti bersalah dengan total kerugian negara yang dihitung mencapai 29,2 miliar rupiah. Akibat perbuatannya, ia pun dituntut hukuman 14 tahun penjara. Seakan tak ada habisnya, deretan kasus korupsi yang terungkap di awal pemerintahan Prabowo semakin memperlihatkan betapa dalamnya akar penyimpangan di berbagai instansi. Salah satu yang ikut terseret adalah Kementerian Perhubungan yang kini tengah menjadi sorotan akibat dugaan korupsi di lingkup Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Kasus ini menyeret nama Prasetyo Budi Cahyono, mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian periode 2016 hingga 2017, yang diduga kuat menyalahgunakan wewenangnya untuk meraup keuntungan pribadi dari proyek pembangunan prasarana Light Rail Transit atau LRT. Dalam menjalankan aksinya, Prasetyo Budi Cahyono diketahui menerima setoran dana secara berkala ke rekening pribadinya dengan total mencapai sekitar 18 miliar rupiah. Hingga kini kasus ini masih terus bergulir dan pihak berwenang terus menelusuri jejak aliran dana yang diduga mengalir ke berbagai pihak. Di saat mayoritas rakyat Indonesia berjuang mati-matian untuk bertahan hidup di tengah tekanan kemiskinan, para pejabat justru dengan leluasa mempermainkan uang pajak rakyat demi memuaskan keserakahan mereka sendiri. Serangkaian kasus korupsi yang mencuat di era pemerintahan Jokowi ini semakin membuka mata kita bahwa siapapun pemimpinnya, selama sistem masih lemah dan mentalitas individu tetap mendukung praktik korupsi, Indonesia akan sulit mewujudkan kejayaannya saat memasuki usia 100 tahun. Namun di tengah tantangan besar ini kita masih memiliki harapan. Semoga di era pemerintahan Prabowo, sistem yang ada bisa diperbaiki dan komitmen pemberantasan korupsi yang telah dijanjikan benar-benar diwujudkan, bukan sekadar retorika belaka.